Selamat malam teman-teman, kita akan melanjutkan kuliah kita di bagian software. Jadi nanti di software ini saya mau memberikan bahwa software ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki kemampuan sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Jadi di software ini akan berpengaruh teman-teman di hardware. Maksudnya begini, kalau hardware-nya mampu, maka software-nya akan berjalan dengan baik ya. Tapi kalau hardware-nya tidak mampu, tidak usah dipaksakan. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang software. Nah, ini saya tadi ke zoom, saya kecilkan dulu ya. Nah, belum pas. Nah, oke. Tadi sampai mana ya? Tadi itu sebenarnya sudah saya rekam, ternyata salah kok, salah rekam ya. Oke. Oke. Software itu jadi pada pertemuan kali ini software itu ada jenisnya macam-macam teman-teman. Ada sistem operasi. Sistem operasi itu apa? Nanti saya jelaskan. Nah, kalau berdasarkan pemakaiannya ada komersial, ada freeware, ada shareware. Komersial ini teman-teman untuk softwarenya harus berbayar ya. Freeware itu yang free, yang gratis, yang shareware itu berbagi. Jadi saya lebih hati-hati dengan software ini yang gratisan ini karena takutnya ada virus, dan kebanyakan juga memang ada gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati karena gratis gitu. Oke, saya lanjut ke sistem operasi. Jadi gini, pertama kali Anda beli laptop, waktu zaman dulu nggak ada sistem operasinya, adanya DOS. Jadi kita harus menginstal sendiri. Pak, saya kok beli tahu-tahu ada ya. Mungkin kalau dulu diinstalkan sama orangnya ya. Tapi sekarang kalau Anda beli laptop baru, sudah ada sistem operasinya, ada Windows 10-nya secara terintegrasi langsung di Windows 10-nya. Jadi lebih enak. Pak, bagaimana kalau misalkan saya tidak mau install sistem operasi? Satu, ya saya jelaskan yang seperti Anda bisa baca di sini. Sistem operasi ini harus software yang pertama kali Anda install. Kenapa? Karena ini akan menentukan susunan di atasnya. Sistem operasi itu seperti batang pohon. Batang pohon itu harus berdiri dulu. Akar batang pohon itu harus berdiri dulu. Setelah ini baru bisa kan ada carangnya, ada rantingnya, ada buahnya. Tanpa ada itu tidak akan bisa berdiri. Sehingga contohnya kayak misalkan pondasi akarnya, sebuah bangunan itu bisa berdiri karena ada dasarnya. Kalau tidak ada ya bubar. Artinya ya kita tidak bisa bangun di atasnya gitu ya. Jadi sistem operasi sebuah software yang mengatur sumber daya, mengelola memori, berkoordinasi dengan perangkat keras. Namanya sistem operasi. Inilah yang lebih penting. Oke. Jadi saya akan shortcut. Untuk tugas software ini saya pengen nanti Anda mencari tahu software apa saja yang ada di laptop Anda, yang ada di PC Anda, di screenshot, tunjukkan ke saya. Jadi nanti tugasnya saya berikan online text karena nanti Anda akan ngerjakan di Word, terus dari Word Anda upload ke Drive, Google Drive. Kemudian setelah Google Drive baru Anda kopikan linknya saja ke online text ke saya seperti itu. Jadi untuk menghemat space di Moodle. Oke. Teman-teman akan lebih banyak sistem operasi nanti bisa dilihat. Saya akan shortcut karena harus memangkas waktu atau menyesuaikan dengan waktu yang ada di kelas karyawan. Nah, banyak nanti teman-teman bisa cek Windows-nya. Jadi saya akan jelaskan macam-macam ini ya. Saya langsung akan jelaskan di bagian ini. Jadi fungsinya apa saja saya akan tunjukkan di laptop saya. Tunjukkan supaya apa? Jadi fungsinya untuk Anda tahu software apa saja yang ada di laptop. Ini akan membantu Anda untuk melihat di software Anda itu ada apa saja.
Maksudnya gimana Pak? Di software Anda ada software apa saja yang Anda gunakan, karena kecenderungannya adalah kalau misalkan softwarenya aja Anda tidak tahu fungsinya apa, jangan-jangan itu virus. Saya sih berharapnya, nggak tahu itu. Nah, saya berharapnya Anda setelah pengetahuan software ini tahu fungsinya, ya. Fungsinya apa? Oke, saya akan tunjukkan di punya saya dari awal. Oke. Mana ya? Ini. Kelihatannya teman-teman. Jadi nanti tugasnya Anda cari di laptop Anda software apa saja yang ada di laptop Anda. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, saya akan contoh jelaskan sedikit. Saya pakai Google Chrome. Google Chrome itu apa Pak? Google Chrome ini web browser yang memang punyanya Google dan kayaknya akan berhenti dukungan 2022 atau 2023 ya. Artinya akan tidak support lagi. Jadi tapi dampaknya juga teman-teman, kalau laptop Anda merasa lemot jangan pakai Google Chrome karena cukup berat. Microsoft Edge cukup baik. Saya memang ada karena ini bawaan dari Windows, jadi ya mau nggak mau harus ada. Dipakai nggak Pak? Enggak sih, nggak dipakai. Zoom, saya pakai Zoom di sini ya untuk communication secara daring gitu ya, pakai Zoom. Terus kemudian saya pakai juga Telegram desktop. Jadi teman-teman bisa apa namanya, seperti chat, Anda bisa pakai berkomunikasi dan di sini lebih enak gitu ya. Kok lebih enak Pak? Maksudnya gini, ini dikabarkan bahwa Telegram ini aplikasi chat yang aman, terenkripsi. Sama WhatsApp, sempat heboh WhatsApp soal pencurian data dan akan sharing dengan Facebook. Telegram lebih aman. Lebih sukanya lagi yang para penyuka drama Korea, cari saja pakai Telegram, gampang downloadnya. Saya tidak ngajari tapi cari sendiri cara download pakai di Telegram. Wow, banyak drama Korea yang suka ya. Kalau nggak suka sih nggak apa-apa. Saya juga pakai Internet Download Manager. Fungsinya saya kira teman-teman ada yang pakai. Ini untuk memanage setiap download yang di internet akan masuk ke sini dan lebih cepat dampaknya. Lebih cepat speednya internet. Jadi semakin cepat. Jadi kan kita nerima filenya lebih cepat. Notepad, saya pakai Notepad untuk karena ini punya plus bedanya adalah bisa buat programming. Jadi untuk coding, tapi kalau teman-teman Notepad biasa masih cukup. Sisi clear ini termasuk namanya tune up utility, di slide saya ada, nanti teman bisa dicek. Karena ini fungsinya adalah untuk memanage, mengatur file yang nggak penting, untuk mempercepat komputer, mengubah registry. Nah, ini jagoannya. Saya pakai antivirus ini namanya Kaspersky Security Cloud. Jadi punyanya Rusia dan sampai saat ini baik dia, karena ini security cloud ya, jadi modelnya ya, dia pakai juga di website, juga di ketika ada software flash masuk dia akan ada respon scan. Nah, saya juga pakai Kaspersky VPN. uTorrent ini kalau Anda pengen cari video, bukan video ya, film, ngajari ya, nanti cari aja caranya download. Mau cari software apapun, aplikasi Android yang bayar di sini bisa enggak bayar, cari di sini gratis. Tapi hati-hati, iklannya juga banyak dan biasanya sih beberapa provider melarang untuk mengakses uTorrent karena termasuk situs berbahaya. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang memang ya dari yang baik buruk semuanya ada di sana. Saya nggak mau cerita, cukup itu aja. Penasaran ya, cari aja. Mozilla Firefox sama, saya pakai namanya Mozilla ini untuk web browser. Terus kemudian banyak ya Pak web browsernya, iya. Tapi yang saya pakainya utama pakai Mozilla. TeamViewer ini adalah aplikasi untuk meremote itu kita bisa mengendalikan komputer dari jarak jauh. Sejauh apa Pak? Sejauh timur ke barat. Pokoknya sejauh manapun selama komputer terhubung internet. Jadi saya ingat waktu itu saya masih di Surabaya, tapi ada persoalan yang harus saya kerjakan di server.
Saya waktu itu minta teman untuk tolong komputer kantor urip ke. Jadi saya sedang di Surabaya, saya bisa menggerakkan lab komputer ruang dosen itu saya kerjakan dan ya selesai istilahnya. Walaupun saya tidak ada di situ, saya ada di ruang waktu yang berbeda dan ya lancar gitu ya. Ada namanya Microsoft Update Health Tool, ini untuk apa namanya? Kalau misalkan melihat toolnya atau health toolnya butuhnya apa saja, kesehatan di laptop. Maaf teman-teman, ada saya juga pakai Sitotek ini untuk web copy. Jadi kalau misalkan kita pengen melihat web tanpa ada pakai internet ya kita pakai ini, websitenya di copy. Ini waktu saya kuliah sih, zaman dulu banget, tapi masih saya pakai download. Nanti kita akan copy sehingga semua file-file bisa masuk, bisa menggandakan website lah istilahnya seperti itu. G-Compress ini educational software untuk anak-anak, ini sangat baik. Silahkan cari aja G-Compress komplit, di HP ada, di komputer ada. Nggak promosi tapi buat anaknya. Laptop Epson L110 untuk printer. Nah, kalau Microsoft Visual C++ itu apa Pak? Ini adalah alat atau software untuk mendukung Microsoft Office. Jadi fungsinya ya memang dia cara awal mendukung itu ya. Mouse saya pakai Mandiri Security untuk saham. OBS ini dan NDR Real Time ini memang punya berkaitan. OBS ini karena saya di gereja juga masih online, jadi kebetulan laptop saya ini untuk streaming, jadi ada software ini OBS. Termasuk juga ketika saya membuat rekaman ini. Nah, ini juga pakai OBS. Saya juga pakai Nvidia untuk driver NVGA. Epson ini printer, software printer ya. Jadi tahu nih printer apa saja yang ada di laptop kita. Ada AdPuncher, ini untuk bukan menghapus ya, menghide iklan supaya iklan itu nggak ganggu istilahnya. Tapi ya hati-hati, kadang kalau pakai ini, kalau YouTube gimana ya, pakai mending YouTube Premium lah, nggak ada iklannya, karena harus iklannya pasti muncul. Khalid Mega Codec untuk mutar file video, saya pakai ini. Foxy Reader untuk PDF, ini jauh lebih ringan dibandingkan Anda pakai Acrobat Reader atau apa, mending PDF. WinRAR untuk saya lupa. Ekstrak, untuk mengkompres pakainya Mozilla Maintenance Service dari Mozilla. Nah, ini dua ini untuk memanage server, nanti untuk ngupload ke server. Nanti teman-teman yang suaminya, adiknya, anaknya mesti tahu ya soal IT, yang di IT ya. FileZilla juga untuk kaitan kerja di server. Nitro ini untuk convert dari PDF ke Excel ke Word dan sebagainya, mau menggabungkan, memecah lah, saya pakai Nitro Pro. Putih ini juga untuk kaitan server, ini Asus Asus Flash ini untuk BIOS punyanya Asus. Microsoft Team, memang kampus kita Poltekkes nggak pakai kampus Team, alasannya cuma satu, mehong, mahal sekali. Satu anak itu 140.000, satu bulan Anda harus bayar 140.000 per mahasiswa per bulan, dikalikan saja sudah punya lab. Pasti luar biasa begitu mahalnya. Ini Visual C++ untuk mendukung Acrobat Office. Isi Worship ini yang ada untuk menampilkan di gereja, memang kaitan dengan lagu dan sebagainya. Ini juga untuk membantu Office tadi. Pak, kok nggak urut? Ya memang dia nggak urut. Berdasarkan apa sih Pak? Nah, saya juga kayaknya ya ini installed on. Saya pakai berdasarkan, nggak pakai nama tapi dia pakai berdasarkan waktu. GoScript ini untuk Corel, saya pasti pakai Corel 7. Ini Alkitab, software Alkitab. OBS Studio sama lah. Dia namanya Book WhatsApp Center, ini untuk mengirim WhatsApp Blast ke berapa orang Pak? Ya semua, selama punya datanya di WA Blast aja. Ini untuk mendukung tadi NDI, untuk suara, bagaimana soundcardnya, bagaimana dari mixer masuk ke komputer, diproses masuk ke YouTube dan sebagainya. Maaf agak batuk tadi karena lanjutan gitu ya. Corel, saya pakai Corel. Nah, ini pakai Microsoft Office Professional 2016 kalau saya nggak salah. 13 saya masih pakai 13.
Epson ini Diamond. Nah, Diamond ini untuk mengcopy CD. Jadi kalau teman-teman mengcopy CD zaman dulu ya pakai CD itu di copy ini sehingga akan memudahkan kita untuk menginstalnya. Zaman sekarang apa ya istilahnya ya, kalau copy CD file ini jadi ISO. Nah, nanti teman-teman cari aja file ISO itu apa toh? ISO itu ISO. SNES ini untuk time apa namanya remind time atau atur waktu itu loh. Ini kaitan dengan apa namanya YouTube online. Statistik nanti kalau Anda pakai statistik pakai IBM ini juga sama Visual Plus lah. Ini tadi CPU ID CPU Z ini yang membantu Anda yang ditugas tadi di hardware untuk melihat hardware apa saja yang ada. Saya juga pakai HOTS 30. Ini punya Mirai Aset Sekuritas ya, saham juga. Asus, ini tadi punya Asus. Nah, ini ya karena ya patch ya WinRAR ya. Fungsi apa Pak? Ya ini untuk nge-crack sesuatu yang bajakan jadi ori istilahnya. Simpo ini adalah software untuk menggabungkan, merge dan split, membagi. Jadi misalkan ada 10 halaman PDF, kita mau bagi satu file bisa, atau 10 halaman PDF kita jadikan satu file ya bisa gitu. ATK ini punya Asus, Qualcomm ini software WiFi, Realtek Audio ini audio juga, Qualcomm ini juga, nah ini Nvidia. Ya itu teman-teman, jadi nanti di tugas software ini Anda harus cari tahu software apa saja yang ada di laptop Anda, cari tahu fungsinya apa. Pak, semua ya selengkap mungkin yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya contohkan ini. Memang tidak ada. Jadi artinya supaya saya tahu software apa saja yang ada di laptop Anda, apakah itu virus atau enggak, ya nanti pasti Anda akan search nih fungsinya apa kalau kita nggak tahu. Mungkin itu teman-teman, tadi tugasnya saya sudah jelaskan tadi. Tugasnya silahkan di screenshot bagian ini, terus jelaskan di bawahnya ada softwarenya apa, fungsinya apa. Terus di Word tinggal Anda upload saja di Google Drive, nanti di Moodle linknya saja. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kebersamaannya dan nanti silahkan mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas. Oke, selamat malam. Semoga setiap kita sehat semuanya. Bye bye. See you.